Gawat, MA batalkan kemenangan Jokowi Ma'ruf Amin. Langkah Mahkamah Agung yang baru mengunggah hasil putusan atas gugatan sengketa Pilpres yang dilayangkan pendiri Yayasan Pendidikan Soekarno, Rahmawati Soekarno Putri dan kawan-kawan, dipersoalkan. Wartawan senior Hersu Beno Arif yang tergabung dalam Forum News Network (FNN) mengunggah video di @hursubeno ponit berjudul MA, penetapan Jokowi sebagai pemenang Pilpres 2019 apakah batal? Dalam video berdurasi 5 menit 49 detik itu, Hersu juga menyoal kebijakan MA yang sampai menimbun putusan tersebut selama 9 bulan. Karena gugatan yang diajukan Rahmawati Soekarno Putri dan kawan-kawan itu sudah diputuskan MA sejak tanggal 28 Oktober 2019, alias seminggu setelah Jokowi Ma'ruf Amin dilantik. Ini menarik, ternyata ada putusan MA yang membatalkan kemenangan Jokowi pada tanggal 28 Oktober 2019. Tetapi, putusan itu baru diumumkan ke publik pada tanggal 3 Juli 2020. Berarti 3 hari lalu, jelas Hersu panggilan akrabnya. Menurut Hersu, isi keputusan MA itu menjelaskan bahwa kemenangan Jokowi Ma'ruf Amin tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 1945 maupun Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017. Saya baru saja mendapat kabar yang cukup menarik berkaitan dengan hasil pemilihan Presiden Wakil Presiden tahun 2019 yang lalu. Karena sempat disengketakan di Mahkamah Agung, gugatan ini diajukan oleh Ibu Rahmawati dan kawan-kawan. Yang menjadi objek gugatan adalah Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019 tentang penetapan calon presiden dan wakil presiden terpilih. Jelasnya, seperti kita ketahui, lanjutnya, bahwa dalam pasal 3 ayat 7 Peraturan KPU Nomor 5 disebutkan bahwa dalam hal hanya terdapat 2 pasangan calon presiden dan wakil presiden, maka KPU menetapkan pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak sebagai pasangan calon terpilih. Keputusan inilah yang digugat Ibu Rahmawati dan kawan-kawan. Berdasarkan data yang saya punya, beliau mendaftar gugatan pada 14 Mei 2019. Dan kemudian, pada tanggal 21 Mei 2019, KPU memutuskan bahwa pemenang Pilpres 2019 adalah pasangan Jokowi Ma'ruf Amin, urainya. Yang menarik kemudian, jelas Hersu, Mahkamah Agung sudah memutuskan gugatan ini pada tanggal 28 bulan 10 tahun 2019. Tetapi, kalau kita membuka direktori website Mahkamah Agung, keputusan itu baru diupload pada tanggal 3 bulan Juli tahun 2020, bertepatan dengan hari Jumat. Jadi, baru sekitar 3 hari. Ini beda yang cukup panjang antara keputusan dari Mahkamah Agung dengan diupload atau dipublish pada Jumat 3 Juli 2020. Ada sekitar 9 bulan. Cukup lama. Padahal, ini persoalan yang cukup serius. Mengapa? Tanya Hersu. Karena objek persoalan ini, lanjut Hersu, menjadi amat penting. Karena berdasarkan dari keputusan MA, disebutkan bahwa Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019 itu bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu, di mana dalam undang-undang itu diatur seorang pemenang calon presiden itu harus memenuhi setidaknya 3 kriteria. Pertama, dia harus memang menang 50% plus 1 suara. Kedua, dia harus menang minimal 20% di seluruh wilayah dari 34 provinsi. Ketiga, dia harus menang setidaknya di separuh plus 1 dari seluruh provinsi. Ketentuan undang-undang itu juga diatur dalam pasal 6A Undang-Undang 1945. Jadi, undang-undang ini bunyinya sama, hanya copy-paste dari ketiga ketentuan tadi. Kalau kita cermati, seharusnya pasangan Jokowi Ma'ruf tidak memenuhi ketentuan itu, karena dia kalah di 13 provinsi, dan di 2 provinsi Jokowi Ma'ruf Amin hanya memperoleh suara sekitar 14%. Kalau tidak salah, di Aceh, Jokowi hanya dapat 14,41%. Di Sumatera Barat, 14,08%. Itu artinya,
kalau mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 maupun Pasal 6A Undang-Undang Dasar 1945. Jokowi tidak memenuhi ketentuan ini, tegasnya. Menurut Hersu, yang kita pertanyakan, mengapa keputusan itu begitu lama disampaikan ke publik? Padahal kita tahu, Presiden dilantik pada 20 Oktober 2019. Sementara, keputusan ini hanya sepekan kemudian, 28 bulan Oktober 2019. Ini akan menjadi objek yang cukup menarik bagi kalangan ahli hukum, terutama pakar hukum tata negara. Saya kira ini akan menjadi wacana publik di tengah situasi COVID yang sedang melanda kita. Saya akan terus mengupdate ini, dan saya akan coba menghubungi Ibu Rahmawati sebagai penggugat. Tentu akan menarik kalau kita bahas bersama ahli hukum tata negara, pungkasnya. Oleh karena itu, semakin menarik. KPU pun angkat bicara. Gugatan Rahmawati dikabulkan MA. Kata KPU, kemenangan Jokowi Ma'ruf sudah sesuai Undang-Undang Dasar 1945. Komisi Pemilihan Umum menanggapi putusan Mahkamah Agung terkait uji materi Pasal 3 Ayat 7 PKPU 5 2019 tentang penetapan calon presiden dan wakil presiden terpilih dalam pemilu 2019. Gugatan uji material yang dilayangkan pendiri Yayasan Pendidikan Soekarno, Rahmawati Soekarno Putri, dan kawan-kawan tersebut dikabulkan sebagian oleh MA. Di MA menyatakan PKPU 5 2019 bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang Pemilu 7 2017 dan Undang-Undang 1945 Pasal 6A, sehingga PKPU yang menjadi dasar penetapan paslon terpilih Pilpres 2019 itu tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Terkait hal ini, Komisi KPU Hasyim Asyari memastikan bahwa penetapan paslon terpilih Pilpres 2019 telah sesuai konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 6A. Hasil Pilpres 2019 dengan pemenang paslon 01 Jokowi Ma'ruf Amin sudah sesuai dengan ketentuan formula pemilihan, electoral formula, sebagaimana ditentukan oleh Pasal 6A Undang-Undang Dasar 1945 konstitusional, ujar Hasyim Asyari kepada Ermol Selasa 7 Juli. Lebih lanjut, Hasyim menjelaskan dasar hukum dari penetapan paslon Pilpres yang dilakukan KPU, yaitu berdasarkan Pasal 6A Undang-Undang Dasar 1945, di mana pemenang Pilpres 2019 ditentukan berdasarkan 3 hal. Pertama, mendapatkan suara sah lebih dari 50% dari jumlah suara dalam pemilihan umum. Kedua, mendapatkan suara dengan sedikitnya 20% suara di setiap provinsi. Ketiga, perolehan suara minimal 20% suara sah di setiap provinsi harus lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia. Padahal data yang telah disebutkan bertentangan dengan hasil yang ada di Sumatera Barat dan juga Aceh. 3 ketentuan tersebut adalah kumulatif. Artinya, 3 hal tersebut harus dipenuhi semua untuk dinyatakan sebagai pemenang Pilpres 2019, kata Hasyim. Berdasarkan fakta perolehan suara dari 2 paslon yang bertarung di Pilpres 2019 lalu, Hasyim mengatakan bahwa Joko Widodo Ma'ruf Amin telah memenuhi kriteria dari aturan yang ada tersebut dan unggul perolehan suaranya dari Prabowo Subianto, Sandiaga Uno. Dari total suara sah nasional di 34 provinsi dan suara pemilu di luar negeri sebanyak 154.257.601 suara. Hasyim menyebutkan, perincian perolehan suara masing-masing paslon menunjukkan Jokowi Ma'ruf mendapat perolehan suara lebih dari 50% secara nasional. Dengan perincian paslon 01, Jokowi Ma'ruf 85.607.362 suara atau 55,5% dari total suara sah. Sedangkan paslon 02, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno sebanyak 68.650.239 suara atau 44,5% dari total suara.
Sementara untuk syarat kemenangan 20%, perolehan suara di setengah jumlah provinsi di Indonesia juga terpenuhi. Tercatat, Jokowi menang lebih dari 17 provinsi. Paslon 01 menang di 21 provinsi dengan perolehan suara lebih dari 50% di setiap provinsi, yaitu Sumatera Utara, Lampung, Bangka Belitung, Kepri, DKI, Jateng, Kaltim, Sulut, Sulteng, Gorontalo, Sulbar, Maluku, Papua, Papua Barat, dan Kaltara, Beber Hasim. Sedangkan Paslon 02 menang di 13 provinsi dengan perolehan suara lebih dari 50% di setiap provinsi, yaitu Aceh, Sumbar, Riau, Jambi, Bengkulu, Sumsel, Jabar, Banten, NTB, Kalsel, Sulsel, Sultra, dan Maluku Utara. Bagaimana menurut pendapat Anda?